Bahwa perlawanan kita terpimpin, bahwa kita Ratusan ribu massa dari berbagai elemen kampus dan lembaga kemahasiswaan serta elemen masyarakat sipil mendatangi kompleks MPR DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta. Para demonstran menyuarakan penolakan atas RUU Pilkada yang digulirkan oleh DPR. Demo yang berlangsung sejak pagi sekitar pukul 9 mulai memanas saat sejumlah demonstran mencoba untuk menerobos barikade polisi di belakang gedung DPR RI. Ratusan polisi anti huru-hara bertugas pun membuat barikade agar massa tidak terus merangsek masuk. Situasi kian memanas setelah sejumlah demonstran melempari polisi dengan botol. Sekitar pukul 7 malam, para demonstran dipukul mundur oleh polisi lantaran aksi telah melewati batas waktu. Pemirsa, demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI Jakarta malam ini berhasil dibubarkan. Kondisi di depan gedung DPR RI malam ini telah kondusif pasca demo tolak revisi Undang-Undang Pilkada sejak siang tadi. Meski demikian, arus lalu lintas di tol dalam kota dan Jalan Gatot Subroto belum dibuka. Sebelumnya massa diminta untuk mundur secara persuasif oleh polisi menjelang maghrib berkali-kali, namun tidak diindahkan oleh oknum yang diduga bukan mahasiswa. Gas air mata dan water cannon ditembakkan untuk memukul mundur massa yang masih berusaha anarkis. Kini polisi masih berusaha mengamankan massa yang bertahan di kawasan Selipi. Angin kemana sih, ke sana arah ya? Selipi, arah Selipi. Arah sana ya? Kalau nggak kita harus begini ya, Pak. Oh ya, di sana mau gerak tuh angin itu asap semua tuh. Bukan mahasiswa, bukan anak sekolah nih. They don't even understand the content. Dan kita akan segera bergabung bersama rekan Bayu Pradana yang ada di kawasan gedung DPR MPR RI untuk mengetahui situasi terkini di sana. Selamat malam, Bayu. Seperti apa kondisi terkini di sana? Apakah sudah kondusif sepenuhnya dan apakah jalan di depan gedung DPR RI sudah dibuka? Bagaimana seusai tadi aksi dilakukan oleh massa yang menolak adanya RUU Pilkada 2024, kini di depan gedung DPR kini sudah semakin berangsur kondusif Bremana dan juga pemirsa. Di mana di belakang saya yaitu Jalan Gatot Subroto, yang mana juga di sebelah sana ada tol dalam kota yang sudah mulai terlihat beraktivitas seperti sedia kala. Tol dalam kota baru saja beberapa menit yang lalu dibuka dari kedua arah, baik dari Selipi maupun dari arah Gatot Subroto, ini sudah kembali dibuka. Sementara itu juga Bremana, meski demikian di Jalan Arteri Gatot Subroto, tepat di belakang saya berada saat ini masih belum sepenuhnya dibuka. Meski demikian masih ada sejumlah aktivitas dari kendaraan yang memang bertugas terkait adanya aksi ini seperti mobil media, lalu juga adanya masih pembersihan yang dilakukan sehingga masih belum dapat dibuka. Memang kondisinya di sini masih penuh sekali dengan sampah kemasan makanan usai tadi aksi dilakukan. Sementara itu juga jika saya boleh cerita ini sedikit, di bawah mata saya saja ini masih memakai pasta gigi dikarenakan memang usai tadi upaya polisi memukul mundur massa dan juga ada oknum yang tadi membandel dengan menggunakan gas air mata, memang rasanya sekarang juga masih sedikit terasa dikarenakan adanya angin yang mengangkat molekul-molekul ini kembali bisa terasa pedas di mata dan juga hidung kami. Dan sementara itu juga tadi kalau saya boleh informasikan kembali beberapa upaya dilakukan pihak kepolisian untuk meminta massa mundur secara tertib. Di antaranya dengan upaya persuasif yang dilakukan berkali-kali di dalam gedung DPR tadi. Dan dengan demikian massa telah mundur pada sore hari. Namun ada sejumlah oknum yang justru tidak mengindahkan upaya persuasif yang dilakukan oleh polisi ini. Di mana mereka justru menghampiri
gerbang DPR dan melemparkan beberapa benda seperti bambu, lalu juga kemasan makanan dan juga bahkan batu yang dilemparkan, sehingga membuat polisi harus menggunakan upaya lain seperti menggunakan gas air mata dan juga water cannon untuk memukul oknum yang memang masih melakukan aksi anarkis. Bagaimana? Ya, baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah komika Indonesia ikut turun ke jalan dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang juga dikenal sebagai Gerakan Peringatan Darurat Indonesia. Beberapa komika terlihat hadir dan bersiap mengikuti aksi demonstrasi, di antaranya Maman Al-Katiri, kemudian Rispo, Bintang Emon, Abdul Alsyad, Ari Kriting, Abdel Ahria, Rigen Rakelna, dan lainnya. Rombongan komika tersebut terlihat kompak memakai setelan berwarna hitam. Para komika ini hadir untuk menunjukkan aksi solidaritas menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi ini digelar untuk menolak kesepakatan rapat panja balik DPR RI pada Rabu kemarin yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang ada di dalam ini. Jangan nunjuk sini. Enggak, ke sana ya. Jadi kita datang tidak untuk siapa-siapa, atas dasar diri kita sendiri, keinginan kita sendiri. Kita datang juga untuk masa depan kami sendiri dan masa depan seluruh warga negara Indonesia. Tidak untuk atas nama siapapun, untuk mewakilkan apapun. Tapi memang anak-anak juga dari reformasi di korupsi dulu juga turun. Kami dan di saat ini juga kita merasa bahwa sudah genting, secara gampang banget deh aturan diakal-akalin, dirubah-rubah, belok-beloknya gampang banget, cepat banget rapat mereka gitu. Ya kalau saya kesini karena tujuannya ingin mengawal keputusan MK biar nggak diganggu-gugat, itu aja sih. Karena saya ngerasa ada yang tidak janggal ini, apalagi ada soal... yang tidak janggal? Ya, oh, jadi kayaknya keputusan MK ini menurut saya pribadi adalah yang terbaik. Nah ini harus kita pertahankan, harus kita kawal sampai kapanpun, karena sebentar lagi juga akan pilkada ya. Saya agak sedikit kecewa ketika pilkada itu seolah-olah kalau saya lihat di berita, di media sosial, di mana-mana kayak jadi permainan aja gitu. Selain komika dan sejumlah tokoh politik, pada demo penolakan revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR Jakarta juga hadir sejumlah publik figur, di antaranya aktor Reza Rahadian yang hadir dan berorasi bersama massa. Reza Rahadian, pemirsa, juga terlihat dalam demo penolakan revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR pada Kamis pagi. Selain membersamai massa, Reza juga naik ke atas mobil berorasi untuk mengutarakan keresahannya. Di atas mobil orasi, Reza mengatakan bahwa sebelumnya ia tidak pernah ingin mencampuri urusan politik. Meski demikian, Reza mengaku dirinya resah menanggapi isu DPR yang akan mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Kalau jadi kubunya siapa adalah hal yang paling saya hindari. Saya tidak pernah mau ikut dalam kontestasi politik. Saya tidak ikut campur dalam urusan pemilihan dan lain-lain, atau jadi kubunya siapa adalah hal yang paling saya hindari. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya, dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal. Anggota DPR RI fraksi Gerindra Habibur Rahman disoraki massa saat menghampiri massa peserta aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan kawasan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta Pusat. Habibur Rahman mendatangi massa aksi unjuk rasa yang tengah berorasi menyampaikan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat siang tadi. Polisi Partai Gerindra tersebut naik ke atas mobil untuk menyapa massa. Namun kemunculan Habibur Rahman justru mendapat penolakan dari peserta aksi. Mereka menyoraki Habibur Rahman, bahkan sejumlah peserta aksi juga melempar botol ke arah mobil komando. Massa tak terima kehadiran Habib di tengah demonstrasi. Ya. Tadi kami dari pimpinan Balek bersama Pak Wihadi dan juga Pak Habib dan juga teman-teman yang lain menemui massa
dan kami menyampaikan informasi bahwa hari ini tidak ada rapat paripurna yang mengesahkan Undang-Undang Pilkada. Karena paripurna tadi tidak terlaksana. Jadi sampai hari ini tidak ada pengesahan Undang-Undang Pilkada. Oke, ya. Tadi kena lempar beberapa kali, itu resiko wakil rakyat, ya. Dulu kita juga yang demo di depan ya. Ya, betul. Kita juga tukang lempar-lempar, sekarang nggak apa-apa. Bang, Ya. Intinya aspirasi masyarakat kami perjuangkan, oke? Oke, setuju. Oke, ya. Setuju. Tidak ada. Tidak ada pengesahan. Tidak, hari ini tidak ada pengesahan. Kembali di iNews Prime pemirsa, selain di depan gedung DPR RI Senayan, unjuk rasa juga digelar massa di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Pemirsa, ratusan orang yang terdiri dari aktivis 98, guru besar dan akademisi berunjuk rasa di depan gedung MK pada pagi hingga siang tadi. Dalam aksinya mereka membawa sejumlah poster bertuliskan Indonesia Darurat Demokrasi hingga kawal putusan MK. Aksi digelar usai polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang dianulir oleh DPR RI melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi juga digelar untuk mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tertinggi. Masa kemudian membubarkan diri usai sejumlah perwakilan mereka diterima langsung oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini kita tegaskan. Dalam audiensi dengan juru bicara MK, perwakilan massa menyampaikan sejumlah catatan dan sikap terhadap situasi demokrasi saat ini. Salah satu perwakilan massa yakni sastrawan Gunawan Muhammad bahkan tidak kuasa menahan tangis saat menyampaikan pernyataannya menanggapi situasi bangsa saat ini. Gunawan Muhammad menyebut pemerintah dan DPR telah melanggar konstitusi dengan memaksakan revisi Undang-Undang Pilkada. Apa mau ada yang disampaikan, Prof? Boleh sekali, Prof. Oke, baik, terima kasih. Dalam konferensi pers yang digelar Mahkamah Konstitusi hari ini, pihak MK mengatakan sudah menjalankan tugas dan kewenangannya. Mahkamah Konstitusi itu sudah selesai menjalankan wewenangnya, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dalam hal ini undang-undang pilkada. Ada problem konstitusional, ada problem norma di dalam undang-undang itu yang kemudian diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi. Isunya macam-macam kemarin itu, dan Mahkamah Konstitusi sudah memutus. MK dengan putusan itu sudah memberikan jawaban, sudah memberikan solusi, sudah memberikan tafsir bahwa ini loh yang konstitusional, mestinya seperti ini melalui putusan itu. Dan MK hanya berbicara melalui putusan. Begitu Mahkamah Konstitusi memutus. Sebelumnya Istana juga buka suara terkait situasi politik saat ini. Istana berharap semua pihak bisa menjalankan demokrasi dengan baik. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, menyebut jika tanpa pengesahan Undang-Undang, Pilkada akan mengikuti aturan yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. Hasan Nasbi juga meminta rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan syarat Pilkada dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR RI. Hari ini kita melihat sebuah proses demokrasi yang luar biasa sedang terjadi di negara kita, tidak hanya di Jakarta tapi juga ada di berbagai daerah di Indonesia. Kita melihat ada mungkin hampir semua stakeholder terlibat sekarang ya dalam memainkan peran mereka sebagai memainkan peran mereka dalam demokrasi gitu. Jadi kita melihat bahwa MA dan MK sudah menjalankan peran mereka dalam sisi yudikatif ya. Kita juga melihat DPR sudah menjalankan peran mereka di bidang pembentukan undang-undang. Dan kita juga melihat peran teman-teman media, peran civil society, masyarakat, ya, mahasiswa yang memainkan peran mereka dalam demokrasi sebagai aktor demokrasi. Ya, jadi kita melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, teman-teman, di tengah tarik-menarik dan perbedaan pendapat, kita juga melihat bahwa bangsa kita ini sebuah bangsa yang besar. Ya, tadi DPR sudah menyatakan, ya.
pernyataan DPR bahwa mereka tidak ada pengesahan RUU Pilkada, ya, tidak ada pengesahan rancangan undang-undang Pilkada. Jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan undang-undang Pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir. Begitu pernyataan dari DPR tadi. Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Nah, pesan yang mungkin harus kita sampaikan adalah bahwa kita menjamin kebebasan berpendapat, ya. Demokrasi di negara kita ini sangat terbuka, tapi kita berharap semua peran kita dalam demokrasi bisa dijalankan dengan cara-cara yang baik, dengan memikirkan kepentingan umum. Kita berharap semuanya menghindari disinformasi, menghindari fitnah, apalagi kebencian yang bisa memunculkan hal-hal yang tidak baik, misalnya kekerasan atau kericuhan. Bagaimanapun kondusivitas harus tetap kita jaga, ya. Ketenangan harus tetap kita jaga supaya juga masyarakat hidupnya tenang dan roda perekonomian tidak terganggu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tidak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Tentu jalur-jalur konsultasi dan apa yang kita lakukan ini semata-mata